Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang diberikan kepada kita, melanjutkan mengenal beberapa masail jahiliyah. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya penjelasan tentang makna jahiliyah dan jenisnya. Maka muallif rahimahullah menyebutkan, itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, menyebutkan di dalam beberapa masalah jahiliyah, dan beliau memberikan muqaddimah di dalam risalahnya, hadhihi masail khalafa fiha Rasulullah. Inilah beberapa masalah-masalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi, yakni menyelisihi ahli jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah. Lalu muallif menyebutkan golongan jahiliyah, baik itu kitabiyyin wal umiyyin, baik golongan ahlul kitab ataupun al-umiyyin. Mimma lahina li muslim an ma'rifatiha, yang seorang muslim tidak boleh kecuali harus mengenalnya. Ya. Jadi dalam poin-poin masalah jahiliyah, dan kita sudah tahu apa itu jahiliyah, makna jahiliyah, maka muallif rahimahullah menyebutkan masalah jahiliyah ini adalah masalah yang khalafa fiha Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya, menyelisihi dengan orang-orang jahiliyah. Lalu muallif menyebutkan jahiliyah baik dari kitabiyyin. Siapa yang dimaksud kitabiyyin? Asy-Syaikh Shalih diterangkan oleh Shalih Fauzan bahwa yang dimaksud kitabiyyin yakni al-Yahud wa Nasara. Baik orang Yahud ataupun orang Nasara. Dikatakan ahlul kitab dikarenakan orang Yahud itu punya kitab Taurat. Ya, memiliki kitab Taurat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka mereka dikatakan ahlul kitab karena mereka memiliki kitab Taurat, dan mereka asalnya memiliki pembimbing mereka, yaitu Nabiullah Musa alaihi salam. Demikian pula Nasara dikatakan ahlul kitab karena mereka memiliki kitabul Injil. Ya Allah turunkan kitab ini kepada Nabi Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam. Maka mereka dikatakan ahlul kitab.
Ya. Namun barakallahu fikum, ahlul kitab, baik itu Yahudi atau Nasara, mereka telah merubah-rubah kitab mereka. Ya. Mereka telah merubah ajaran agama Nabi mereka. Kita tahu orang Yahudi merubah agama tauhid menjadi agama syirik. Mereka meyakini Uzair anaknya Allah. Ya. Mereka meyakini waqalatil Yahud Uzair ibn Allah. Orang Yahudi meyakini bahwa Uzair itu anak Allah. Nah, ini adalah keyakinan syirik kepada Allah, karena Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Sama orang Nasara juga meyakini bahwa Isa itu anaknya Allah. Ini juga ahlul kitab telah terjatuh kepada perkara kejahiliahan. Apa itu kejahiliahannya? Mereka telah meyakini keyakinan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat sejarah, bagaimana mereka telah merusak agama mereka sendiri. Iya. Bahwa orang-orang yang telah diberi kitab ternyata telah dirubah oleh mereka sendiri. Iya. Kitab yang mereka dapatkan dari nabinya ternyata mereka merusak sendiri, dirubah, diganti dan yang lainnya. Ya. Bahkan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ketika mereka orang-orang Nasara memiliki kitab Injil, datanglah seorang namanya Paulus. Ya. Dia kemudian masuk ke dalam agama Nasara dan mempelajari kitab Injil. Kemudian dia memasukkan ke dalamnya, barakallahu fikum, dalam riwayat, keyakinan bahwa Allah itu 3. Allah punya anak. Dan kemudian hal ini menjadi keyakinan mereka. Akhirnya rusaklah agama orang-orang Nasara. Menjadi agama yang syirik, meyakini bahwasanya Allah memiliki anak. Ini keadaan ahlul kitab. Agama mereka telah dirusak oleh mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian pula al-ummiyun. Ummiyun adalah orang Arab yang tidak memiliki kitab. Ya. Mereka disebut dengan ummiyun. Apa makna ummiyun? Ummiyun alladzi la yaqra wa la yaktub. Yang tidak bisa membaca kitab dan tidak pula bisa menulis. Ya. Mereka kaum yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis keumumannya. Mereka tidak punya kitab sebelum Allah turunkan Al-Quran. Maka dikatakan ummiyun. Ya. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Dialah Allah yang telah membangkitkan fil ummiyin, di tengah umat yang ummi. Ummi tadi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Allah utus di tengah mereka rasulan minhum, rasul dari kalangan mereka sendiri. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, seorang nabi yang disebut ummi. Ya. Coba lihat juga dalam surat Al-A'raf 152. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Orang-orang yang mereka mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapatkan namanya itu tertulis di sisi mereka di dalam
kitab Taurat dan Injil. Ya. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada di dalam kitab mereka. Ya. Sudah ada catatan nabi terakhir namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran. Yaitu ketika Nabi Musa alaihi salam mengingatkan kepada kaumnya, demikian pula Nabi Isa mengingatkan kepada kaumnya tentang adanya Rasul terakhir nanti yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah katakan dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka akan mendatangkan seorang nabi, seorang rasul yang ummi, yang namanya dicantumkan dalam kitab Taurat dan Injil, sampai Allah katakan alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan atas mereka kitab, ya'rifunahu, mereka mengenalnya, yakni mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sifatnya, ciri-cirinya. Bahkan Allah katakan kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Al-Baqarah 146. Bagaimana seorang ayah mengenal anaknya sendiri? Kira-kira pengenalan yang sempurna atau tidak sempurna? Sempurna, Ustaz. Iya, kenal benar bagaimana wataknya, bagaimana keadaannya. Iya. Iya. Itulah gambaran orang-orang yang mendapatkan kitab Taurat dan Injil. Sebenarnya namanya sudah disebutkan. Maktuban indahum fit Taurat wal Injil, tercatat di sana namanya. Tapi setelah datang Rasul tersebut, mereka mengingkari, menolak, bahkan sebagian memusuhi Rasul terakhir tersebut. Ya. Ma'asyiral muslimin, sehingga yang dimaksud ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, ternyata mereka juga kelompok yang telah menyimpang dari akidah Nabi mereka. Apalagi orang ummi tadi. Ummi yakni yang tidak punya kitab dan tidak punya pula seorang nabi sebelumnya. Yakni dari kalangan bangsa Arab. Ya. Di mana kalau kita melihat riwayat sejarah Syekh Saleh Fauzan menyebutkan bahwasanya bangsa Arab tadinya adalah mengikuti agama Nabi Ibrahim, millata Ibrahim. Ya. Mengikuti ajaran Ibrahim, terkhusus orang-orang di sekitar Mekah. Ya. Sampai akhirnya muncullah di tengah mereka namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini raja di negeri Hijaz. Dan dia orang yang menampakkan diri rajin beribadah, orang yang baik. Suatu saat dia pergi ke Syam. Ya. Syam adalah tempat turunnya para nabi dan rasul, yakni di sekitar Baitul Maqdis. Dia datang ke Syam untuk berobat ke sana. Ternyata dia dapatkan penduduk Syam memiliki asnam, berhala-berhala yang disembah. Ya. Dan Amr bin Luhai pun melihat, menganggap ini perkara bagus. Akhirnya Amr bin Luhai, beliau datang ke negeri Mekah membawa berhala-berhala tersebut. Ya. Yakni berhala-berhala yang sudah tertimbun di dalam bumi. Ya. Apa yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh, Wadda, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasab dan yang lainnya. Ya. Maka syaitan akhirnya memberikan kesempatan bagi Amr bin Luhai untuk mendapatkan berhala-berhala ini. Akhirnya syaitan memasukkan ke dalam hati Amr bin Luhai bahwa ini perkara baik, perkara yang bagus. Apalagi banyak di negeri tersebut, di negeri Syam tersebut, banyak orang yang melakukannya, menyembah berhala. Akhirnya dia bawa ke negeri Arab, ya, dan dirubahlah agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, agama yang ikhlas, beribadah hanya kepada Allah,
diganti menjadi agama berhala. Ya. Berhala. Ya. Oleh karena itulah Nabi SAW menceritakan bahwa beliau diperlihatkan oleh Allah Amr bin Luhai tadi Al-Khuzai yajurru qusbahu finnar. Ya. Kata beliau, ra'aitu Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai yajurru qusbahu finnar. Aku melihat Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai itu ditarik isi perutnya di dalam neraka. Ya, isi perutnya itu ditarik di dalam neraka. Kenapa? Karena awwalu man sayyaba as-sawaib. Karena dialah orang yang merubah agama tauhid menjadi agama berhala. Ya. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 3521, dan Imam Muslim nomor 2850. Nah, sehingga para pendengar sekalian, kondisi bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan ya mereka itu beribadah dengan menjadikan Allah Taala sebagai tandingan. Ya, maka dalam kondisi yang jahiliyah seperti ini, ya, baik ahlul kitabnya atau umayyinnya, ternyata sudah banyak yang terjatuh kepada perkara kesyirikan yang diingkari oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka datanglah Rasulullah SAW membawa cahaya penerang berupa ilmu dan hidayah. Datanglah Rasulullah SAW membawa bimbingan hidup yang sempurna, yaitu Islam. Hal ini bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Apakah anugerah yang Allah anugerahkan kepada orang mukmin? Idz ba'atsa fihim rasula. Ketika Allah bangkitkan, Allah utus untuk mereka seorang rasul. Min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Ya. Yakni dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi. Yakni rasul yang mau membacakan, yatlu membacakan atas mereka ayatihi. Ayatihi kata Ibnu Katsir Al-Qur'an. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat Allah, yakni Al-Qur'an. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Apa yang dimaksud membersihkan? Kata Ibnu Katsir, yuzakkihim ai hala syirkihim wa jahiliyatihim. Membersihkan mereka dari kondisi kesyirikan orang jahiliyah, dari kesyirikan mereka, wa jahiliyatihim, dan kejahiliahan yang ada di tengah mereka. Nah ini, Allah bersihkan umat manusia dengan datangnya seorang Rasul, ya, dari kesyirikan, karena syirik itu perbuatan kotor, ya. Makanya Allah katakan, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu apa? Najis. Kotor, najis, bukan maksudnya kotor di sini. Kata Imam di dalam tafsir Fathul Qadir, yakni mereka itu orang kotor. Maksudnya bukan kotor kalau badannya sudah mandi tetap kotor, ya. Bukan berarti badannya kalau kita apa istilahnya nyentuh lalu jadi kotor, bukan. Tapi memang hatinya sangat kotor. Hati mereka dikotori dengan dosa syirik, dan ini sejelek-jelek kekotoran yang ada di hati manusia. Walaupun mereka mandi 10 kali sehari, ya. Tapi hatinya kalau masih ada kesyirikan, itu masih apa? Kotor. Masih kotor. Iya. Maka Allah turunkan Rasul untuk yuzakihim,
membersihkan dari kesyirikan dan kejahiliahan mereka. Lalu kata Allah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mengajarkan Alkitab dan hikmah. Apa itu kitab? Yakni Al-Quran. Wal hikmah, hikmah maksudnya adalah as-sunnah. Kata Ibnu Katsir, Alkitab was sunnah yakni Al-Quran was sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sebelum diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dhalalim mubin, sesat yang nyata. Artinya apa? La fi ghayyin wa jahlin zahir. Dalam kondisi ghay itu sesat, bodoh yang nyata. Jeli nyata. Nampak jelas nyata, bayyin likulli ahad, jelas bagi setiap orang. Ya. Kejahiliannya jelas, kebodohannya jelas. Ya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan ayat ini, laqad mannallah. Sungguh Allah telah menganugerahkan nikmat yang sangat agung, yaitu datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawakan sekian banyak kebaikan-kebaikan, jalan-jalan yang menuju kebaikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para pendengar sekalian, dari penjelasan ini kita bisa mengetahui bahwa apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara yang menyelisihi orang-orang jahiliyah. Ya. Banyak perkara yang disebutkan oleh prinsip-prinsip yang menyebutkan kita disuruh menyelisihi perbuatan orang jahiliyah. Kalau kita sudah tahu tadi kejelekan orang jahiliyah, ya, ternyata Rasulullah SAW juga menyuruh kita untuk menyelisihi perilaku, keyakinan orang-orang jahiliyah. Ya. Kenapa kita perlu menyelisihi orang jahiliyah? Bahkan banyak hadis, banyak ayat yang menunjukkan jangan sampai kita sama dengan orang-orang jahiliyah. Ya. Ya. Maka pembahasan yang berikutnya sebelum kita membahas satu persatu perinciannya, pembahasan tentang wujub mukhalafati ahli jahiliyah. Adanya kewajiban bagi kita seorang muslim menyelisihi perilaku orang-orang jahiliyah, di mana ada perintah yang nyata, perintah yang jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada beberapa perkara yang kita disuruh menyelisihi orang-orang jahiliyah. Ya, jangan mengikuti perilaku mereka. Sebagai contoh bisa dilihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah 120. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahud, orang Nasara, yang orang jahiliyah tadi, sehingga engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti millah mereka, ajaran mereka. Maka Allah ingatkan kepada nabinya, Qul inna hudallah wal huda. Katakan, petunjuk Allah itulah petunjuk. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Ya. Maka setelah jelas petunjuk itulah yang namanya petunjuk yang wajib diikuti, maka Allah mengingatkan kepada nabinya, wala ini taba'ta, jika engkau mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, hawa nafsu ahlul kitab dari kalangan jahiliyah, min ba'dal ladzi ja'aka minal ilm, setelah datang kepada kamu ilmu. Ya. Ancamannya berat. Kalau engkau tetap mengikuti keinginan hawa nafsu ahlul kitab minal yahud wa nasara, maka kata Allah, malaka minallah li waliyyi wala nasir. Maka tidak ada dari Allah, ya, untukmu
pelindung dan penolong. Ya, insyaallah. Sungguh ancaman yang mengerikan. Ya. Ayat ini merupakan ancaman yang berat. Setelah mengetahui Al-Qur'an, mengetahui As-Sunnah, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, dan kita sudah tahu kejelekan-kejelekan jahiliyah dan perilakunya, kok masih tetap mengikutinya, diancam oleh Allah apa? Malaka minallah min waliyyin wala nasir. Tidak ada bagimu penolong, pelindung dan penolong. Berarti mengenal perilaku jahiliyah ini dalam rangka kita untuk menyelisihi. Menyelisihi maknanya jangan niru-niru ya. Iya, Ustaz. Jangan niru-niru. Kalau niru orang baik sih ya bagus ya. Kalau niru orang bodoh gimana? Kalau orang bodoh saja dikatakan kamu orang bodoh, mau apa tidak? Tidak, Ustaz. Tidak mau. Nah, kalau kita kamu niru orang bodoh, kira-kira gimana? Terpuji atau tercela? Tercela, Ustaz. Tercela. Tapi itulah ya. Kadang orang Islam ya tidak sadar bahwa meniru-niru orang jahiliyah itu kebodohan. Ya. Walaupun kadang kita tidak mau dikatakan orang bodoh ya. Tapi itulah hakikat dari kebodohan, kejahiliahan. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW datang dengan Islam, dengan Al-Quran dan Sunnah agar menyelisihi perilaku-perilaku hawa nafsu yang diinginkan oleh orang-orang jahiliyah. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan memberikan kemudahan bagi kita untuk mengenal Islam dan mengenal pula apa yang ada dari perilaku jahiliyah insyaallah Ta'ala dari kitab kita ini. Semoga apa yang kita kaji memberi faidah dan semoga menjadi amal soleh yang berat timbangannya di yaumil qiyamah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.